Selama 4,5 tahun ini masih tinggal sama orang tua. Kalau bisa kalian jangan nikah. Jangan tinggal sama orang tua dan mertua. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Waktu jumpa mukanya beda. Alhamdulillah. Sebagaimana janji saya, sampai jam 6:05. Sekarang saya jawab beberapa pertanyaan ini. Saya di mana-mana bertanya itu memang saya minta pakai kertas. Kenapa? Karena banyak orang dapat mikrofon nih, dia pula ceramah jadinya. Tak kemana-mana ceritanya. Nah itu. Yang kedua, kalau dapat saya pertanyaan begini, pas nampak saya yang agak-agak sulit, saya lewatkan. Jadi tak nampak bodoh saya. Nah itu tips juga itu. Makanya banyak orang, Ustadz Somad tuh hebat kali gitu dia. Setiap pertanyaan itu dia tak tahu, yang tak bisa itu saya lewatkan gitu. Ini rahasia ini saya buka cuman di PTP 4-nya aja. Kalau di tempat lain mana saya buka kan kelemahan saya kan. Nah itulah dia. Nah sekarang kita jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Begitulah seriusnya jamaah mengetikkannya, memperinkannya. Memang orang niat mau belajar. Tiba-tiba kita sepelekan tak kita jawab. Macam mana sakit hati dia. Jadi begini Pak Ustadz. Mak belum apa-apa udah jadi begini. Itu langsung. Tak ada salam, tak ada, jadi begini gitu. Jadi gini, aku udah nikah dari, pakai aku pula. Kalau kita dulu sama Ustadz tuh saya, segan kita pakai aku kan. Memang orang sekarang nih kasar perasaannya. Aku udah nikah Desember 2019. Selama 4,5 tahun ini masih tinggal sama orang tua. Kalau bisa kalian jangan nikah. Jangan tinggal sama orang tua dan mertua. Habis nikah itu carilah rumah-rumah kontrak. Ustadz ngomong aja enak aja gitu, mentang Ustadz kan nggak pernah ngontrak. Saya ngontrak dulu di sini, ada rumah peta. Pulang saya Agustus, September, Oktober rumah saya belum siap di Sukakarya. Saya tinggal rumah peta. Saya bawa keponakan saya, istri saya lewat sini. Disinilah aku ngontrak sama almarhumah emak dulu. Jadi ngontrak itu tidak hina. Jadi nikah, jangan kalian, karena kalau di rumah nanti kalian akan didikte, tak tahan, macam Tom and Jerry dia di rumah itu. Jadi usahakan bilang sama dia, aku bukan tak sayang dengan kalian mak ya, tapi izinkan kami mandiri, kami mau ngontrak sana, izinkan kami. Jadi belanja cuma belanja kirim juga lah. Ya, biar supaya bisa kalian hidup. Akhirnya bulan Juli 2024 saya beli rumah KPR subsidi take over, masih sisa 5 tahun lagi. Sebenarnya saya juga nggak mau ambil rumah yang masih ada utang ke bank, takut riba. Tapi keadaannya bikin saya dan suami akhirnya ambil rumah itu dan udah saya tempati juga. Saya juga berniat buat nabung dan cepat-cepat lunasi hutang di banknya. Terus? Masalahnya sekarang, saya kadang overthinking. Saya takut Allah cabut keberkahan di hidup saya gara-gara utang bank ini. Saya takut terputus dari Nabi Muhammad karena dosa riba ini. Saya minta nasihatnya. Akad jual belinya sah. Bukan batal, bukan fasid. Lalu bagaimana solusinya? Kalau ada aset yang bisa dijual untuk menutupi utang ini, tanya ke bank. Ini kan 5 tahun lagi, ya bisa tak kubom ini? Kata dia bisa, tutupkan bisa. Ada yang bisa dijual, entah petak tanah, entah apa, tutupkan ini bisa. Tak bisa Pak Ustadz, kalau saya letupkan sana meledak Hiroshima Nagasaki ini semua. Kalau meletup satu ini meletup semua. Cicil aja sampai lunas. Cicil sampai lunas, akad jual belinya sah. Bagi yang belum, jangan transaksi riba. Bagi yang sudah, cicil sampai lunas. Kok ada yang bisa dibom semakin cepat lebih baik.
Macam mana ini kalau aku buat 2 tahun aja? Bisa, tapi tingkatkan bayarannya. Buat 2 tahun. Macam mana sekali? Bisa, tutup sekian juta, tutup. Tak bisa, tetap ikuti sampai lunas, selesai. Jangan buka lagi riba. Beralih ke bank syariah. BRK Syariah. Bank Riau Kepri Syariah. Kita orang Riau, tinggal di Riau. Pakailah, hidupkanlah bank syariah kita. BRK itu perjuangan orang Riau. Sudah 100% syariah. 3 bank di Indonesia ini BPD-nya yang syariah. Yang pertama Bank NTB, yang kedua Bank Aceh, yang ketiga Bank Riau Kepri. Bangga tidak bangga jadi orang Riau? Nah, beralihlah ke Bank Riau Kepri Syariah. Jangan lagi pakai bank konvensional. Alah Ustaz Somad itu ngomong-ngomong. Kami tengok videonya banyak juga dia ceramah di bank konvensional. Saya kalau diundang di bank konvensional saya datang. Saya ceramah. Tapi yang saya ceramahkan situ, bekerja di sini duitnya haram, makan haram semua saya bilang. Makanya saya kalau diundang ke bank konvensional itu wal awwal wal akhir. Itu yang pertama dan terakhir. Habis itu tak ada diundang orang itu lagi. Sekarang ini udah tak ada lagi diundang konvensional. Dikasih orang tuh minum, tak saya minum. Kenapa? Duit bank konvensional haram diminum. Dikasih orang tuh kue, tak saya makan. Dikasih orang tuh nasi, makan dulu Pak Ustaz. Enggak, saya bilang. Haram makan di bank konvensional. Dikasih orang tuh duit, saya ambil. Saya ambil, saya serahkan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Ini ketuanya Ustaz Al-Nob Dinar, karena itu macam mana kalau Bapak Ibu menyimpan duit 10 miliar di bank konvensional, dapat bunganya. Bunganya tak boleh dibiarkan di bank itu. Bunganya itu diambil, tapi jangan dibawa pulang ke rumah. Serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Kenapa Yayasan Tabung Wakaf Umat? Karena ini beasiswa gratis untuk siswa. Dikasihkan. Tapi kalau mau ngasihkan duit riba begitu, atau duit sogok pilkada kemarin, kasihkan aja, bilang sama Ustaz Al-Nob, ini ada duit. Dah, jangan pula begini Ustaz Al-Nob, ini ada beberapa duit haram ini. Kasihkan aja ini Ustaz. Dah. Ini begini Ustaz Al-Nob dari Yayasan Tabung Wakaf Umat, tujuan kedatangan kami ini ada beberapa duit haram. Ini yang dari calon bupati kemarin. Ini yang dari calon gubernur. Ini yang pil-pilek, tak usah, kasihkan aja semua udah. Kita pun yang menerima tak usah pula tanya-tanya, ini halal apa haram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barangkali admin tahu atau tolong tanyakan ke Ustaz Abdul Somad di mana tempat hijrah beliau di akhir zaman sebelum terjadinya dukhan. Tidak-tidak aja ditanya orang ini. Turun dukhan, dukhan itu asap. Begitu turun dukhan, asap, semua orang baik-baik di dunia ini meninggal. Jadi kita insya Allah selamat dari huru hara hari kiamat. Karena sebelum salam Sahih Muslim 5. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya, itu selamat, wa min fitnatil wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jadi kita insya Allah kalau beriman beramal soleh tak merasakan huru hara hari kiamat. Kita sudah waktu turun awan dingin itu kita mati semua. Bersih. Husnul khatimah semua insya Allah. Ustadz mau hijrah kemana? Saya tetap di sini. Saya tetap di Rimbo Panjang, tidak akan hijrah kemana-mana sampai mati saya di sini. Waktu saya lulus PNS dosen 2008, bulan November, lulus saya dosen. Di tahun yang sama, saya diterima di KUPUS, College University Perguruan Agama Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Saya tanya emak saya, "Mak, aku 2 pilihan. Aku jadi dosen di UIN atau aku jadi dosen di Brunei." Apa kata emak? Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri kita, lebih bagus lagi di kampung kita. Kau tetap di Riau nih. Memang betul, batu terus. Sampai sekarang hujan batu. Baru saya paham logika emak saya berpikir. Kalau ku pilih dulu yang Brunei, jadi dosen saya di Brunei, siapa yang masuk ke talang mama? Siapa yang masuk ke bagan beniau?
Siapa yang tablik akbar? Logika orang tua itu memang kadang mereka dapat firasat. Ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kamu firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah. Kalau untuk diri saya sendiri lepas. Kalau saya jadi dosen di Brunei Darussalam, dapat rumah dinas, mobil dinas, bini dinas. Selesai. Kerja saya rumah kampus, rumah kampus, rumah kampus. Tapi mati. Tapi ketika saya di sini, saya merasakan kepuasan batin. Setahun kami 3 kali keluar. Ke Bagan Benio bisa kami bangun pondok, udah siap. Ke suku Talang Mama, ke suku Akit Pedalaman. Sekarang Ustadz Al-Naf buka 1 tahun laki-laki 25 orang gratis. 25, 150. Tempat saya yang perempuan 25. Duitnya dari mana Pak Ustadz? Channel Ustadz Abdul Somad Official YouTube itu 1 bulan duitnya berkisar antara 100 sampai 120, kadang 150. Itu semuanya habis untuk beli beras, minyak, gaji guru, bayar listrik, habis semua. Maka saya sakit hati kali kalau dituduh orang, itu Somad tuh beli mobil baru duit YouTube itu kan. Dari mana kau tahu? Ku dengar bunyi knalpotnya tuk. Mau kusumbatkan aja muncungnya ke knalpot. Datang kalian ke pondok tuh tengok, tanya adminnya dari mana kalian dapat duit. Nah, maka bapak ibu nanti pulang dari sini lewat jembatan Leton terus ke Simpang Bingung, sampai di Simpang Bingung jangan bingung-bingung lagi. Belok langsung ke kiri sebelum TPU Kopit, sebelum makam Ustadz Tengku Zulkarnain, ada sebelah kanan pesantren Nurul Azhar. Semua tamu-tamu yang kami bawa ke situ, baru lewat gerbangnya, nengok tembok dindingnya, baru nengok gedungnya dari jauh, udah macam menengok kucing Anggora. Ada satu bapak orang kaya, belum masuk ke dalam, baru nengok pagarnya, apa kata dia? Aku senang kali nengok pondok ini, ambil tanah saya 2 hektar di sana. Dapat lagi, itulah kampus 2 yang sedang dibangun. Pulang dari sini kami membuat video endorse nanti. Tenang. Ada juga jamaah di Pekanbaru ini, begitu menengok kata dia, kuwakafkan tanah. Tanah siapa Pak? Enggak tahu. Saking kan semangatnya dia. Yang macam-macam orang di Pekanbaru. Saya tetap di sini, tidak hijrah ke Makkah, tidak hijrah ke Madinah, tetap kita jaga. Insya Allah Allah menyelamatkan kita dari Dajjal, dari kafir musyrik. Allahumma ansurna alal qaumil kafirin. Ada link ceramah UAS, batasan umur anak laki-laki bisa jadi mahram safar bagi ibunya atau anak laki-laki umur 11,5 tahun. Anak laki-laki umur 11 tahun sudah akil balik. Asal dia sudah mimpi, maka akil balik. Perempuan secara umum 9 tahun sudah maaf cakap menstruasi. Sudah bisa jadi mahram ibunya safar. Kalau ada link ceramah UAS bantu infokan. Kalau ada bagi saya sudah tahu admin, ada anak masih 10 tahun. Lebih pintar dan cerdas dari anak yang sudah balik. Gimana itu? Coba cari infokan linknya kajian UAS admin, kajian mahram di YouTube. Perempuan musafir untuk haji tanpa mahram, tak ikut suaminya, tak ada ayahnya, tak ada atuknya, tak ada abangnya, kata Imam Nawawi boleh. Syarat pertama, perjalanannya aman. Yang kedua, ada perempuan-perempuan yang amanah di situ. Itu maka ibu kalau pergi umroh tak ada mahram, tetap boleh. Kenapa? Perjalanannya aman. Beda zaman dulu naik onta dari Makkah ke Madinah, takut perampok di tengah jalan. Mesti ada suami, mesti ada abang, adik, ayah, pakcik, atuk. Kalau tak ada siapa yang menolong dia? Dia mau pergi ke toilet, ke balik-balik bukit, siapa yang menemani? Zaman sekarang ada security, ada polisi, aman, tidak ada fitnah. Tapi perempuan-perempuan yang bekerja di kantor, jaga kehormatan suami. Ustadz Somad, istri saya ini dilarikan kepala dinas. Kenapa bisa begitu Pak? Mereka keluar kota, saya yang mengantar ke airport. Saya bilang sama Pak Kepala Dinas nih, kutitipkan istriku ya Pak. Betul-betul dijaganya Pak Ustadz. Kenapa kau latah?
Kalaupun terpaksa ibu harus keluar kota, jangan dengan laki-laki yang tak mahram. Perempuan bekerja, masuk kantor berangkat jam 7 pagi, masuk kantor jam 8, pulang jam 4 sore, sampai rumah jam 5, macet sampai jam 6, azan maghrib, sholat isya, makan. Sama suaminya cuma 3 jam, 9, 10, 11. Sama laki sendiri 3 jam, sama laki orang 10 jam. Akhirnya apa kata orang barat? Witing trisno jalaran suko kulino. Cinta tumbuh karena sering bersama. Berawal dari tukaran nomor, merasa nyaman, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Tapi kalau ditegur Ustadz, kenapa kau berdua-duaan makan siang berjalan? Udah macam abang saya, udah macam pak cik saya, udah macam, berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Saya seorang wanita pekerja, umur saya 40 tahun. Dulu pernah terpikir untuk menikah sambil kerja. Karena saya lebih mendulukan karir, maka saya undurkan tidak menikah. Karir dulu baru nikah. Sampai keluarga banyak yang membuli saya. Namun sampai sekarang kecil rasanya hati untuk menikah. Pertanyaan saya, apa saya berdosa atau apa solusinya? Nikah ini tak usah panjang-panjang pikir. Mau dia mau, kita jadilah itu. Jangan sampai cinta kelapa. Kita cinta orang tak apa-apa. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Waktu jumpa mukanya beda. Asal mau dia menerima kita, jangan diawali dari pembohongan. Fotonya aja udah bohong, pas diupload rupanya udah 5 kali filter. Setelah berjumpa perempuan inilah masalahnya perempuan ini. Udah diciptakan Allah bagus, alis nih melengkung, diluruskan. Tuhan aja dia nggak percaya, apalagi kamu. Tidak, ibu-ibu di sini baik semua. Jangan pula tersinggung. Mendengar ceramah Ustadz Somad itu kuncinya satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang, meninggal. Nah, jadi jangan kalian tunda-tunda. Perempuan ini begini. Dia masuk kantor jam 8, ya kan? Nunggu busway di jalan. Keluar dia dari rumah jam 7. Pas jam 7 lewat busway. Pas lewat, penuh kali busway-nya, nantilah. Dah, 7.15 lewat taksi. Alah, tak pakai AC pula, nanti berkeringat. Ayo dah. 7.30 lewat busway lagi. Enggak ada tempat duduk berdiri, enggak lah. 7.45 lewat ojek. Daripada terlambat, ini pun jadilah. Paham kan? Jadi nanti kalau nampak ada wanita karir, orang kaya, jabatannya tinggi, dapat lakinya biasa-biasa, itu 7.45. Jangan banyak pilih. Pilih-pilih tubuh, terpilih bongkolnya. Terlambat ketawa ibu. Jadi kan dia 7.45. Jadi perempuan, kalian macam bunga. Jangan sakit hati adik-adikku. Perempuan ini macam bunga. Bunga ini tabiatnya macam mana? Kuntum, mekar, kembang, harum, layu. Perempuan puncak cantiknya 25, habis itu dia layu. Beda sama laki-laki. Kami ini puncak kuntumnya itu 40. Saya ini sedang puncak-puncaknya ini sekarang. Makanya kalian jangan pilih-pilih. Nantilah karir dululah, S2 dululah, S3 dululah. Pala selesai ditengok muka. Turun. Akhirnya kemana? Akhirnya pergi ke klinik kecantikan. Suntik ini naik, suntik ini naik.
suntik ini naik, suntik ini naik. 2 bulan turun balik. Asal mau dia nikah, udah. Apalagi yang mau dicari hidup ini? Sesudah nikah, mau dia menerima kita apa adanya, susah senang bersama. Bang, aku cuman minta kau mendampingi aku sampai kematian tiba. Setelah itu kita berjumpa di surga Jannatul Firdaus. So sweet Adinda, kata dia. Aku nih bang S2, S3, anak orang kaya, duitku banyak. Jangankan gajiku, nyawa aku kasihkan ke abang. Ambillah. Tapi kalau kau macam-macam, satu kesalahanku dalam hidup nih bang. Apa dia? Mencintaimu. Entah kenapa kita kalau di masjid PTP ini agak romantis aja bawaan kita. Saya ada niat poligami. Bukan, bukan ku buat-buat. Tapi takut sama istri. Apa hukumnya takut sama istri, Pak Ustadz? Orang yang takut sama istri sampai bercakap pun tak berani. Jadi kawan saya bertamulah ke rumah. Kawan-kawan kami juga bertamu. Mohon maaf ya, mohon maaf. Dinaikkannya kakinya begini. Waktu di rumah kawan tuh dinaikkannya begini. Biasalah kita berkawan kan. Naik gini. Yang kalian foto ya. Naikkan. Langsung datang kawan dia bilang, turunkan kaki kau, turunkan. Takut nampak bininya. Takut nampak bini, tak boleh tamu tu menaikkan kaki ke atas. Laki-laki yang terlalu takut sama bini, itu nanti kalau meninggal, dia tak kena azab kubur. Karena pas mau diazab malaikat, kata malaikat, yang ini nggak usah kita azab, udah azab kali ini. Ku tengok lepas kali ketawa mereka. Macam ada sesuatu yang terlampaskan. Ibu jangan khawatir suami ibu nikah lagi. Tidak akan. Kenapa? Karena di Indonesia ada hukum laki-laki tidak bisa menikah sebelum ada surat yang ditandatangani matre 6.000 yang sekarang sudah naik jadi matre 10.000. Makanya ibu sebelum tidur itu pastikan di dekat tempat tidur itu tak ada matre. Karena banyak orang saya tengok beberapa perempuan pas foto dibuatnya matre di sini. Bahaya itu. Matre sama pulpen sama kertas jangan sampai ada. Takutnya ditandatanganinya. Kemudian surat yang sudah ditandatangani itu dibawa ke pengadilan agama, hakim bertanya. Benarkah ini surat pernyataan ibu siap suami menikah lagi? Benar Pak Hakim. Tanda tangan ibu? Iya. Tidak ada paksaan dari pihak manapun dan penuh kesadaran. Putuskan dari Pak Hakim, aku udah silap aku nanti lama-lama gitu. Jadi ibu jangan takut, bapak tidak akan, udah terkunci dia oleh hukum namanya kompilasi hukum Islam Indonesia. Ini ku ceritakan biar supaya tak naik asam lambung ibu. Gimana bu? Udah tenang ya? Baru agak tenang orang tuh tengok. Oh, tidak, tadi agak cemas sedikit. Bagaimana kita menyikapi paham Wahabi yang sangat meresahkan jamaah masjid? Spesialis Wahabi ini Ustadz Al-Nob. Tonton aja channel dia. Persimpangan kita yang tak bisa ketemu, tak ada titik temu itu 3. Yang pertama masalah bid'ah. Maulid Nabi bid'ah, tahlil bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, nuzul Quran bid'ah, halal bihalal bid'ah, 1 Muharram bid'ah, kunut subuh bid'ah, salaman selesai sholat bid'ah, zikir bersama bid'ah, mengangkat tangan mengusap muka bid'ah. Ketika kau katakan saudaramu bid'ah, maka kau sama dengan mengatakan dolalah finnar, kau pelaku bid'ah, kau sesat, kau masuk neraka. Itu satu simpang yang kita tak bisa berjumpa. Yang kedua, masalah tawassul. Saya kalau berdoa tawassul saya 10.
Atawassalu ilaika bihaqqi nabika Muhammad SAW wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin wan nabiyyin was siddiqin was syuhada was salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is salihin. Aku bertawassul kepadamu ya Allah berkat Nabi Muhammad, berkat wali-wali. Bagi mereka orang yang bertawassul itu musyrik. Jadi mereka menengok saya ini musyrik. Itu mereka tak mau datang ke pengajian saya. Karena dibilangnya somat tu uas, ustadz ahli subhan. Yang ketiga, saya kalau jumpa ayat mutasyabihat, yadullah, tangan Tuhan. Itu mesti ditakwil menurut Imam Asy'ari. Yauma yukshafu an saqin, betis Tuhan. Tuhan tidak pakai tangan, tidak pakai betis. Tuhan itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamislihi syai'un. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil. Sedangkan mereka mengatakan Tuhan bermuka, Tuhan bertangan, Tuhan berkaki, Tuhan duduk di atas aras, Tuhan turun malam-malam naik lagi ke atas. Kata mereka siapa yang mentakwil kafir. Jadi saya ini di mata mereka pelaku bid'ah, musyrik, kafir. Jadi macam mana cara melawannya? Panggil ustadz pakar-pakar yang alim. Ustadz Al-Nob ini termasuk spesialis bidang itu. Apa yang mereka permasalahkan, kaji. Ustadz, ini masalah salam selesai sholat. Nanti Ustadz Anam akan menjelaskan. Menurut Imam Nawawi, kalau tadi sebelum ke masjid nggak ada salaman, selesai sholat baru salaman, hukumnya sunnah. Kalau tadi di luar sudah salaman, selesai sholat salaman, maka mubah. Itu Imam Nawawi yang hafal Sahih Muslim. Jadi jamaah ini dicerdaskan dengan ilmu. Adapun kegiatan maulid buat terus. Masjid kita ini masih ada maulid. Buat terus. Jadi kalau mereka membid'ahkan, bid'ah, buat terus. Sampai akhirnya dia capek. Bid'ah. Kuncinya dua aja. Kalau capek kita, menang dia. Capek dia, menang kita. Makanya kami sama Ustaz Al-Nob, kami buat sama Habib maulid arba'in. 40 malam maulid, kami gas. Bid'ah katanya, Maulaya salli wa sallim. Akhirnya capek kami, mati kita. Capek-capekan aja. 40 hari maulid. Ada yang lebih hebat lagi maulid, Aceh. Saya tanya orang di Aceh, berapa hari kalian maulid di sini? 9 hari, 90 hari Pak Ustaz. Di Aceh maulid 3 bulan. Satu hari itu 3 kali, pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Begitulah orang Aceh. Mana mempan Wahabi di Aceh? Capek dia. Bid tak sampai. Bid ya tak jadi. Tak sampai ke ujung. Nengok orang Aceh. Semua yang terjadi di dunia ini karena kehendak Allah. Iyalah. Ada rupanya yang terjadi di dunia ini di luar dari kehendak Allah. Wala tataharraku dzarratu illa biiznillah. Sebiji sawi pun tak bergerak kalau tidak atas izin Allah. Saya menggerakkan tangan saya, mendekatkan ke gelas kedekat karena kuasa Allah. Gara-gara inilah nanti orang banyak sesat. Pulang mahasiswa dari Pekanbaru ke rumah, hamil gara-gara pacaran. Pas ditanya, kenapa kau bunting? Ini kehendak Allah. Pulang anak semester 14 tak lulus-lulus. Berapa IP kau? 2,5. Kok lama kali kuliah? Ini kehendak Allah ya. Semua terjadi kehendak Allah. Semua terjadi atas izin Allah. Tapi ada yang Allah ridho dan ada yang Allah murka. Jelas? Ini kalau tak masak tauhidnya begini bisa syirik. Kalau kau katakan itu perbuatan engkau, lalu apa makna la haula wala quwata illa billah? Tapi ada Allah ridho, ada Allah mungkar. Ini air zam-zam, ini khamar. Allah kasih mata, tengok baik-baik. Ini khamar, ini zam-zam. Dengar baik-baik. Apa kata Ustadz? Innamal khamru, khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun najis min amali syaitan, perbuatan syaitan, fajtanibu, jauhi. Tengok baik, dengar baik, pikir baik, jauhi. Dengan penuh kesadaran minum khamar. Ditanya, kenapa kau minum khamar? Tak bergerak botol kalau tidak atas izin Allah.
Apa cocoknya? Pukulkan botol itu ke kepala dia. Pang. Habis itu ditanya, kenapa kau pukul aku? Ini pun atas izin Allah. Jelas? Ada yang Allah ridho, ada yang Allah murka. Inna sam'a, kau aku kasih kuping, telingo, wal basar, mata, wal fuad, hati dan pikiran. Pakailah untuk mencari ridha Allah. Jangan minta surga. Karena kalau minta surga cuma dapat surga. Tapi kalau minta ridha Allah semua dapat. Makanya doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Mudah-mudahan kita semua mendapat ridha. Semua bilang amin. Ada satu ibu diam aja. Pas ditanya, ibu kok diam? Aku udah dapat ridha, katanya. Rupanya nama suaminya Pak Ridho. Apakah perbuatan dosa juga adalah takdir kehendak Allah? Ada hukum sebab akibat, ada takdir Allah. Kecicilan, tinggalkan kunci motor di motor, gasnya hidup, berbunyi di depan toko, masuk ke dalam, pulang hilang. Itu hukum sebab akibat. Ambil pisau potongkan leher, sebab akibat. Dikunci stangnya, dikunci rantainya gembok. Belikan rantai besi, ikatkan ke batang pinang. Keluar dari masjid, sama pinangnya digergaji orang tuh. Kan udah cukup usaha ini kan? Barulah kau katakan, ini takdir Allah. Anak ini dijaga, dipelihara, terjadi juga yang terjadi. Maaf, cakap. Anak-anak gadis yang diperkosa di Bosnia oleh tentara Serbia, Slobodan Milosevic laknatullah alaihim ajmain. Itu takdir. Tapi anak kita kuliahkan ke kota, kita belikan rumah, kita kasih mobil, kita kasih kunci, kita biarkan pacaran. Setelah dia hamil, kita bilang itu takdir. Itu kejahatan. Maka tinggalkan di situ orang yang mengawal. Kalau takut-takut khawatir, tak usah jauh-jauh sampai ke Jakarta, ke Bandung, cukup di Pekanbaru biar bisa ditengok pakcik, nenek, mamak, datuk semuanya. Kenapa? Karena ada usaha dan ikhtiar. Ada takdir yang kita tak bisa memilih. Menjadi orang Riau, lahir di Riau, menjadi orang Melayu, menjadi orang Bugis, menjadi orang Mandailing, menjadi orang Cina, menjadi orang Keling. Itu takdir yang tak bisa ditolak. Maka tak boleh kita ejek orang karena sukunya. Karena dulu tidak ada malaikat ngasih dia multiple choice. Kau mau jadi orang apa? Arab, Batak, Cina. Tak ada. Tak boleh kita ejek. Tapi masalah baik dan buruk Allah kasih kita pilihan. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Apa kata orang tua-tua kita? Tepuk dada, tanya selera. Itu ikut hawa nafsu. Tepuk dada, tanya iman. Subuh ini kita dengan segenap kemampuan. Setel jam 4 bangun. Mandi, bersih. Datang ke masjid. Kita pilihan. Mau tidur sampai jam 8? Bisa. Semuanya terjadi atas kuasa Allah. Tapi ada Allah ridho, ada Allah murka. Apa dalil mencuci tapak kaki ibu dan meminum airnya? Ya Rasulullah, aku mau ikut perang. Karena kalau aku mati perang, aku masuk surga. Kata Nabi, alaka min ummin, mak kau masih hidup? Kata dia, ada di rumah. Kata Nabi, ilzam rijlaiha fathammal jannah. Kau urus tapak kakinya, maka kau dapat surga. Maksud Nabi mengurus tapak kakinya itu maksudnya kata-kata kiasan. Urus tapak kakinya maksudnya kasih dia belanja, kasih dia makan, senangkan hatinya. Banyak orang sekarang pas mau tes P3K diminumnya air emaknya. Pas sudah menang duit gajinya dikasihnya ke bininya. Emaknya seperak pun tak dapat. Ini terjebak pada ritual. Maksud kau urus tapak kakinya, kau muliakan dia, kau menangkan hatinya. Adapun meminum air tapak kaki, saya tak pernah saya minum air tapak kaki mak saya. Tapi saya senangkan hatinya. Saya buatkan yayasan, pendidikan,
sampai sekarang sejak dia meninggal 2019 18 Maret sampai sekarang 4 tahun tak putus 300 paket tiap bulan. Satu paket isinya beras 10 kilo, minyak sekilo, gula sekilo, sarden, roti, susu saset, karena itu makanan dia dulu untuk sedekah dia. 4 tahun tak putus. Ini ada orang minum air kaki mak sekali pun tak pernah sedekah. Apa itu? Terjebak pada ritual. Nah, jadi tidak disuruh Nabi Muhammad SAW kalau mau urus dia sebaik-baiknya. Ini pulang dari sini, belikan makanan kesukaannya, datang ke rumahnya, belikan kain, senangkan hatinya. Jangan sampai pulang tak membuat apa-apa. Apa hukum zakat profesi yang dipotong langsung oleh manajemen tempat kita kerja? 2,5%. Jadi kalau dapat 10 juta, 250.000. Apakah gaji saja atau semua? Gabungkan semua. Uang sipak, uang sikut, uang tunjang, uang sundul, uang tanduk, SPPD, keluar kota, uang tunjangan, uang senyum. Ada kantor tuh senyum sedikit, keluar duit. Keluarkan 2,5%. Lalu pegawai DM atas mau supaya tertib zakat. Potong atas. Potong atas. Bagus. Bupati, wali kota, general manager, perusahaan, direktur, supaya selamat jamaah ini tidak makan haram. Makan haram gara-gara makan zakat, potong atas 2,5%. Tapi Pak Ustadz kalau potong atas, kami kan berzakat juga kepada tetangga kami, keluarga kami. Cemana caranya? Tulis nama-nama keluarga itu, bawa ke ketua, ke pejabat, ke Basnas. Bilang sama dia, saya ada tanggungan nih. Kalian kalau mau potong gaji saya, ini mesti dapat juga. Karena waktu saya sosialisasi di Kabupaten Kampar, ada satu pegawai bilang, saya nggak mau bayar. Karena kalau saya bayar, siapa yang nanti yang dapat tetangga saya, keluarga saya? Lalu datang Pak Ketua Basnas nanya, berapa kau kasih tetanggamu itu? Sebulan saya kasih 100.000, serahkan ke kami, saya kasih 500. Nah, iyalah Pak, kata dia. Nah, jadi lapor ke Basnas. UPZ, Unit Pengumpulan Zakat. Jadi PTPN 4, buka UPZ, datangi Ustadz yang ada di Basnas Provinsi, buka unit, nanti kumpulkan, serahkan ke Basnas, nanti Basnas akan membalikkan lagi sesuai keperluan. Nah, jadi bahwa kita di PTPN ini ada keluarga, ada jiran, ada kawan, ada sahabat, didata sekian orang. Nanti duit yang balik itu bisa lebih besar daripada yang diserahkan ke sana. Kenapa? Karena di Basnas Provinsi itu, di Basnas Kabupaten, dikumpulkan semua dari personal, perusahaan, BUMD, PT, kumpulkan semua, baru disebarkan lagi. Karena zakat ini kalau sendiri-sendiri macam satu batang lidi. Tapi kalau banyak dia macam satu sapu lidi. Satu batang lidi apa yang bisa dibuat? Membuang botol pun patah. Tapi kalau sapu lidi, pencuri mati. Pukullah pakai sapu lidi. Terakhir kertas. Apa nih Ustaz? Oh, dibalik. Untuk mendapatkan pahala sholat berjamaah 27 derajat, apa syaratnya Pak Ustaz? Man sholatul jama'ati tafdulu sholatal fadzi bi 27 darajah. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian 27 derajat. Datang ke masjid, ikut sama imam sholat berjamaah dari takbiratul ihram sampai salam, maka dapat 27 derajat. Istiqomah selama setahun berarti dapat tambahan umur 27 tahun. Hitungnya jangan satu sholat. Istiqomah sholat berjamaah di PTPN 4 ini selama 1 tahun, berarti bertambah pahalanya 27 tahun. Jadi kalau ada yang istiqomah di sini 10 tahun, berarti umurnya bertambah 270 tahun. Inilah yang menjawab kenapa umur kita pendek. Sedangkan umur umat Nabi sebelumnya panjang. Umur Nabi Nuh 950 tahun. 950 tahun, bayangkan. Berapa kali ikut pilkada itu? Apakah umur kita bisa melewati itu? Bisa. Dengan cara apa? Kelipatan-kelipatan amal. Nah, itu makanya kalau mau istiqomah. Apa bisa orang istiqomah sholat berjamaah 10 tahun? Saya pergi ke Palembang. Meresmikan masjid.
Datang Habib Mahdi, Ustaz Somad, tengok itu. Ya, itu bapak itu tak tinggal sholat berjamaah 40 tahun. 270, 270, 270, 270. Kalah umur umat Nabi Nuh. Jadi kalau ada yang mengatakan umur kita pendek, amal kita pendek. Tidak, amal kita lebih banyak daripada amal umat Nabi sebelumnya. Karena kelipatan yang diberikan oleh Allah kepada khusus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah subuh ini. Salat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, salat sunat isyraq 2 rakaat, dapat pahala macam haji dan umrah. Hadisnya sahih apa tak sahih Pak Ustaz? Hadisnya ada dalam Sunan Tirmidzi, hadisun hasan. Nah, maka kita salat sunat isyraq. Usalli sunnatal isyraq pakai qaf. Kalau pakai kaf isyraq syirik, nauzubillah. Usalli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya Pak Ustaz? Ya, ayat yang lama itu juga lah. Kul huwallah apa lagi? Macam hafal Quran aja macam Ustaz Azhar Dharma. Bisa wadduha, tak bisa kulhu. Kulhu habis itu kulhu falak. Saya Pak Ustaz kulhu itu cuma bisa. Kulhu pertama, kulhu juga kedua. Boleh. Membaca ayat itu sunnat. Habis itu berdoa kepada Allah. Minta rezeki, minta keluarga sakinah, minta. Saya nih Pak Ustadz tolong doakan Pak Ustadz. Mau minta apa? Saya belum punya anak Pak Ustadz. Umur berapa? Udah 40 tahun. Kenapa belum punya anak? Belum bebini. Bebini dulu. Baru minta punya anak. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, la tada' lana dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari majelis ilmu ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah. Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya. Wala aiban illa satartah. Segala aib cacat kami tutupilah ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah. Yang musafir sampaikan ke tujuan dengan selamat. Wala mumtahinan illa najahtah. Yang ujian luluskan dengan nilai terbaik. Wala hajatan min hawaijid dunya wala aziban illa zawwajatah. Yang belum menikah jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala raghiban illa anjabatah. Yang belum ada anak keturunan, berikan keturunan yang soleh dan solihah, penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wala nafiha salah. Segala hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, maka tunaikanlah ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan kami, keluarga kami, diri kami, negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, LGBT, perbuatan zina, perbuatan keji dan mungkar. Waqtim bisalihati a'malana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Sebagaimana engkau kumpulkan kami subuh ini, kumpulkan kami nanti di surga jannatul firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Banyak kata-kata saya menyinggung perasaan tak berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.